Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Generative AI tentang implementasi multimodal Generative AI dalam pengembangan aplikasi terapan. Untuk judul dari proyek kami, itu adalah Chronicle AI, Story and Visualizer. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Agung Bramastajaya dengan NIM 1203-230007 dengan rekan saya. Teguh Devin Mansyah dengan NIM 12030044. Baik. Untuk latar belakang dari tugas ini adalah di saat perkembangan teknologi AI memberikan dampak besar di berbagai bidang dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam proses pembuatan konten digital, AI telah membantu manusia dalam menghasilkan konten seperti teks secara otomatis berdasarkan input atau perintah yang diberikan oleh pengguna. Tapi, walaupun perkembangan teknologi yang semakin pesat, masih banyak pengguna yang mengalami kesulitan dalam menghasilkan teks secara cepat dan relevan sesuai kebutuhan. Proses penulisan manual seringkali membutuhkan waktu yang lama, serta memerlukan ide dan pemahaman yang cukup baik terhadap topik yang dibahas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi berbasis teknologi yang mampu membantu pengguna dalam menghasilkan teks secara otomatis dan efisien. Berdasarkan kebutuhan tersebut, dikembangkan sebuah aplikasi berbasis generative AI yang memanfaatkan layanan model bahasa untuk menghasilkan output berupa teks yang relevan. Kemudian untuk studi kasus dari tugas kami, ini berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis web yang memanfaatkan generative AI untuk menghasilkan teks secara otomatis. Pengguna memasukkan prompt atau perintah melalui antarmuka aplikasi ini. Kemudian sistem akan mengirimkan input tersebut ke layanan API generative AI untuk diproses. Untuk layanan API kami menggunakan Grok, dan untuk hasil yang dihasilkan itu kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna dalam bentuk teks yang relevan. Lalu untuk solusi kami, sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kami mengembangkan sebuah aplikasi generative AI berbasis web bernama Chronicle AI Story and Visualizer yang memungkinkan pengguna memasukkan teks atau perintah tertentu. Kemudian sistem akan menghasilkan respons secara otomatis menggunakan model AI itu. Aplikasi ini bekerja dengan menghubungkan antarmuka pengguna dengan layanan API AI pada backend. Ketika pengguna memasukkan input, sistem akan mengirimkan permintaan ke API AI. Kemudian API akan memproses input tersebut dan menghasilkan respon dalam bentuk teks dan gambar. Output tersebut kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna melalui antarmuka aplikasinya. Kemudian lanjut untuk flowchart-nya ini, prosesnya itu dimulai pada pengguna memasukkan teks di halaman input aplikasi. Input ini dapat berupa pertanyaan atau perintah tertentu yang ingin diproses oleh sistem. Setelah pengguna menekan tombol kirim atau generate, input tersebut dikirim ke backend server yang bertugas mengelola aplikasi dengan API generative AI. Backend kemudian mengirim permintaan tersebut ke API model untuk diproses. Model AI akan menganalisis input dan menghasilkan respon dalam bentuk teks dan gambar. Baik, selanjutnya adalah demo aplikasi yang akan ditunjukkan oleh rekan saya, Teguh Rian. Oke, boleh lihatkan share screen saya, Bung Bram. Oke, Apa sudah terlihat? oke sudah. Oke. Jadi ini adalah tampilan aplikasi kita yang namanya Chronicle AI, yaitu Story dan Visualizer. Jadi di sini cara fungsinya adalah ketika kita memasukkan tema cerita di sini, misalkan apa ya, eh, petualangan Sura Sang Yu menaklukkan kerajaan eh, sang buaya, seperti ini. Terus kita generate AI-nya dengan menekan tombol ini. Oke, lalu program akan meloadingkan dan akan muncul narasi cerita dan juga visualisasi AI-nya. Seperti ini. Oke, kenapa ini bisa tercreate? Itu karena kita memakai API dari Grok API seperti ini.
Seperti itu aja demonya, akan saya kembalikan ke rekan saya, maksudnya ke PPT. Akan ke PPT, Bung Bram. Ntar lu Rian. Sorry. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya yaitu analisis kendala teknis. Oke, jadi analisis kendala teknis di sini adalah selama proses pengembangan aplikasi terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi. Nah, salah satunya itu adalah kendala utama, waktu tunggu dan latensinya saat pengiriman permintaan ke API generatif AI. Nah, waktu ini itu yang terjadi karena proses pengolahan data dilakukan pada server eksternal, sehingga membutuhkan waktu yang lumayan sebelum hasil dapat diterima. Jadi nggak langsung instan gitu. Nah, selain itu, terdapat juga kendala terkait rate limit API atau batasan jumlah permintaan yang dapat dilakukan dalam periode tertentu. Jadi, ketika kita menggenerasi mencetak tombol generat cerita dan ilustrasi itu ada kuotanya, jadi nggak bisa terus-terusan. Nah, sisanya kendala lainnya adalah proses pengolahan respon JSON, di mana hasil API itu harus diubah ke format yang dapat ditampilkan pada buka aplikasi, yaitu tadi narasi dan juga gambar. Nah, solusinya atas kendala teknisnya yaitu untuk mengatasi kendala yang muncul, teknis telah diterapkan. Nah, salah satunya adalah menambahkan tindakan floating, biar user tuh tahu, oh ini masih loading. Jadi kalau tanpa loading tadi, kita nggak akan pernah tahu ini aplikasi nunggu apa gitu. Nah, setelah itu membantu meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu juga sistem juga dirancang untuk mengatur jumlah permintaan agar tidak melebihi batas set limit yang ditentukan oleh API. Proses parsing JSON-nya itu dilakukan dengan menggunakan struktur kode yang jelas dan validasi data untuk memastikan bahwa output dapat ditampilkan dengan benar. Dengan solusi ini tuh aplikasi dapat berjalan lebih stabil dan responsif. Masuk ke kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya, aplikasi generatif AI yang telah kami kembangkan itu mampu membantu pengguna dalam menghasilkan teks secara otomatis dengan cepat dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi API generatif AI, sistem dapat memahami input pengguna dan menghasilkan respon yang sesuai dengan kebutuhan. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis selama proses pengembangannya tugas ini, solusi yang diterapkan berhasil meningkatkan performa sistem dan memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik. Dan kedepannya, aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur baru, seperti penyempatan riwayat percakapan atau peningkatan tampilan antarmuka agar lebih interaktif. Baik, eh, itu saja dari kelompok kami. So, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.